Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Secara keseluruhan, kanal ini memuat bahasan ringan tentang keterkaitan antara bahasa, literasi, karakter, kebudayaan, dan peradaban. Episode ini membahas tentang pertalian antara adat dan syarak. Saudara, ada pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa Sumpah Sakti Bukit Marapalam yang melahirkan bai'ah adat pasandi syarak pasandi kitabullah di Minangkabau tidak pernah ada. Mereka berargumen bahwa tidak seorang pun yang mampu menunjukkan bukti fisik, dokumen otentik sebagai bukti telah terjadinya peristiwa tersebut. No document, no history. Terlepas dari kontroversi kapan waktunya, siapa tokohnya, dan apa dokumen bukti peristiwa Bukit Marapalam yang dikenal sebagai Sumpah Sakti Bukit Marapalam, fakta sosial secara terang benderang memperlihatkan kepada kita bahwa pada hari ini adat Minangkabau menganut falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Lah basuluh di matahari, lah bagelanggang di mata orang banyak. Menurut pendapat sebagian besar nenek mama di Minangkabau, ini bukan sekadar falsafah. Ini adalah bai'ah, sumpah. Untuk mencapai titik kesepakatan ini, adat Minangkabau telah melewati proses pematangan yang sangat panjang. Ada dua fase evolusi utama yang telah dilalui oleh adat Minangkabau. Fase sebelum masuknya Islam dan fase setelah masuknya Islam. Sebelum masuknya Islam ke Minangkabau, adat Minangkabau basandi ka alu aja patui je mungkin. Alua adalah kata asal dari alur, jalur, yang bermakna jalan yang sudah ada yang harus ditempuh. Kata ini juga barangkali asal dari kata haluan yang berasal dari kata halua yang bermakna arah. Jalan tersebut adalah ketentuan, aturan, hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang dipahami oleh nenek moyang kita dari gejala alam semesta. Alam tak kambang jadi guru. Patui yang di dalam bahasa Indonesia diucapkan dengan patut adalah sebuah parameter kepantasan yang diukur dari keberterimaan sosial atau social acceptance, sedangkan mungkin adalah parameter penerapan dari adat itu sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebelum masuknya Islam, adat Minangkabau telah bertauhid, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Adat Minangkabau telah berlandaskan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan sesama manusia dan alam. Fase kedua adalah fase setelah masuknya Islam ke Minangkabau yang diperkirakan sejak abad ke-7 Masehi. Jika mamang petatah petitih adat dipahami lebih ke dalam, kita akan memahami bahwa fase pertalian adat dan Islam di Minangkabau telah melalui 3 fase besar. Pertama adalah fase pengenalan Islam ke dalam adat Minangkabau yang berlangsung secara damai dan sangat toleran. Selama fase ini, adat dan syarak dipandang sebagai dua hal yang terpisah
tapi saling melindungi, saling memperkuat, dan saling topang menopang. Si munjak mati terambau, kalada membawa lagu, luko lapau kaduoni. Ada dosa di Minangkabau, bak umpamu awo di tabiang, sanda menyanda kaduoni. Ada basandi ka alu di pati, syarat basandi ka kita bawa. Fase pengenalan ini diperkirakan berlangsung selama 7 abad, sejak abad ke-7 ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sampai abad ke-14. Fase kedua adalah tahap internalisasi ajaran Islam ke dalam adat Minangkabau. Pada masa ini yang diperkirakan berlangsung selama 7 abad, dari abad ke-14 sampai abad ke-20, adat dan Islam di Minangkabau tidak lagi dipandang sebagai dua hal yang setara, kendati pun masih dianggap terpisah. Syarak ciptaan Allah yang disebut sebagai adat nan babuhua mati diyakini sebagai landasan atau sandi tempat tegaknya pilar-pilar adat buatan manusia yang disebut dengan adat nan babua sentak. Si amai mandi kaluha, parigi bapagabuluh, samu dipaga kaduon. Adai basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sanda menyanda kaduonyo. Puncak fase inilah yang diyakini sebagai momentum Bai'ah Bukit Marapalam yang berlangsung pada tahun 408 Hijriah bertepatan dengan 1403 Masehi, yang dipimpin oleh Raja Alam Pagaruyung Bakili Alam, Tuanku Maharaja Sakti, yang kemudian bergelar Sultan Alif Khalifatullah, dan titah Kerajaan Pagaruyung Datuk Bandar Putih. Saat itulah Kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Pagaruyung Darul Qorar. Fase ketiga adalah fase kristalisasi adat Minangkabau ke dalam Islam yang berlangsung dari abad ke-20 sampai hari ini. Pada saat itu Minangkabau sedang mengalami puncak kejayaan dakwah Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama karismatik yang juga adalah penghulu seperti Syekh Jamil Jambe, Syekh Jamil Joho, Syekh Taib Umar, Dr. Syekh Haji Abdul Karim Amarullah, Haka yang dikenal sebagai Inyi DR, Syekh Sulaiman Arasuli yang dikenal sebagai Inyi Canduang, dan ratusan ulama lainnya. Fase ini telah menghantarkan Minangkabau masuk ke dalam pintu gerbang keyakinan bahwa adat dan agama bukanlah dua hal yang terpisah. Adat Minangkabau dan Islam merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagaimana digambarkan oleh ulama-ulama karismatik yang tentunya juga penghulu di dalam nagari. Adai bapaneh syarak balinduang, syarak kaganti nyawo, adai kaganti tubuh, syarak mengato, adai mamakai. Syarak mengato, adai mamakai. Syarak mengato, adai mamakai. Kini kita sedang berada dalam fase paripurna, fase pengamalan ajaran syarak ke dalam semua sektor kehidupan, sehingga adat buatan manusia yang kita kenal sebagai kebudayaan
menjadi kokoh, kuat, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai qawi. Syarat nan lazim, adat nan qawi.